Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkatnya lah kita dapat berjumpa kembali di bulan suci Ramadan pada kali ini, yang insya Allah akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat beriringan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-temanku sekalian yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan kultum yang berjudul ubah insecure jadi bersyukur, dan apa alasan kita yang mengharuskan bersyukur. Sebelum itu, apakah teman-teman tahu apa itu insecure? Ya, betul sekali. Insecure merupakan perasaan tidak percaya diri, tidak aman, dan tidak yakin tentang diri kita sendiri. Seringkali, biasanya di dalam kehidupan kita, setiap orang itu ingin yang namanya mencapai kesempurnaan di dalam hidupnya. Kesempurnaan seperti apa yang ingin dicapai? Baik itu kesempurnaan materi, intelektual maupun fisik. Seringkali kita merasa insecure karena kita merasa tidak cukup baik dari orang lain, bahkan tidak cukup pintar atau tidak cukup cantik biasanya. Kita merasa bahwa kita tidak layak mendapatkan apa yang kita inginkan. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, Allah telah menciptakan, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di dalam surah At-Tin ini Allah sudah menjelaskan bahwa Allah itu telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di dalam tafsir pun, ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah memberikan manusia itu berupa akal, lisan, maupun kelebihan lainnya yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Oleh karena itu, manusia itu bisa dijadikan khalifah di muka bumi ini. Jadi, janganlah kita melabeli diri kita dengan kata-kata yang tidak baik. Apakah kita pernah memikirkan apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dan apakah kita pernah merenungi untuk bersyukur atas apa yang telah Allah berikan? Jadi, bagaimana sih cara kita merubah perasaan insecure tadi menjadi perasaan yang penuh dengan rasa syukur? Di sini saya akan beritahu kepada teman-teman, akan menjelaskan ada 3 cara. Cara yang pertama yang harus kita lakukan, yakni yang pertama harus menyadari bahwa kita memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menyertai kita, dan kita memiliki orang-orang yang selalu kita cintai. Yang kedua, kita harus fokus pada apa yang kita miliki, bukan pada apa yang tidak kita miliki. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memandang kepada orang lain yang lebih tinggi dari kamu, tetapi pandanglah kepada orang yang lebih rendah dari kamu, agar kamu bersyukur. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, ingat, kita tidak perlu menjadi yang namanya sempurna, tetapi kita hanya perlu menjadi diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Rasulullah di sini juga bersabda, Allah tidak melihat kepada bentuk dan penampilan kamu, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kamu. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu, untuk judul yang kedua tadi, apa alasan yang mengharuskan kita selalu bersyukur kepada Allah?
Alasan yang pertama, untuk tetapnya kenikmatan. Maksudnya seperti apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Jadi, jika kita ingin nikmat Allah selalu diberikan kepada kita secara terus-menerus, mengalir tanpa putus, mesti disyukuri. Betul sekali, harus disyukuri. Kita mendapatkan kenikmatan ya harus disyukuri. Bukannya merasa insecure tadi, seperti di penjelasan yang awal. Apa yang harus kita insecurekan? Apa yang harus kita insecurekan atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita? Dan Allah telah berjanji bahwa orang yang kalau dikasih kenikmatan olehnya dan dia terus mensyukurinya, nikmat tersebut akan selalu berada pada dirinya secara terus-menerus. Firman Allah di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Allah telah menjelaskan di surah Ibrahim ayat 7 ini, apabila kita bersyukur, maka akan Allah tambah nikmat kepada kita. Tetapi jika kita mengingkari nikmatnya, tidak mensyukuri nikmatnya, maka akan Allah turunkan azab yang sangat pedih. Azab seperti apa yang akan Allah turunkan? Allah akan menarik nikmat-nikmat yang telah kita dapatkan sebelumnya. Itu yang disebutkan azab di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhaka wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.